dari 10 juta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Di channel YouTube ini kita akan sharing FR dan soal-soal SKB CPNS tahun lalu serta prediksi soal-soal SKB mendatang. Selain itu, kita juga akan membahas kebijakan pertanian dan langkah strategis dari Kementerian Pertanian. Agar teman-teman tidak ketinggalan, silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di video sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang asuransi usaha tani padi atau AUTP. Teman-teman bisa cek pada link description jika belum nonton. Untuk video kali ini kita akan membahas tuntas keseluruhan tentang asuransi usaha ternak sapi atau kerbau. Jadi buat teman-teman yang daftar formasi bidang pertanian dan juga peternakan, patut untuk mengetahui program ini karena kemungkinan besar akan muncul dalam soal SKB. Sebagai pengantar, AUTS ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan atau kehilangan sapi atau kerbau. Kementerian Pertanian sudah menjalankan program asuransi usaha ternak sapi atau kerbau ini sejak tahun 2019 yang didasarkan pada pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi atau kerbau. Teman-teman bisa lihat dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2018. Adapun yang dimaksud dengan pihak tertanggung adalah peternak sapi atau kerbau. Sedangkan pihak penanggung adalah PT Asuransi Jasa Indonesia. Oke, kita langsung latihan soal. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah E. Harga pertanggungan adalah nilai sapi atau kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti rugi dan dasar perhitungan premi. Nomor 2. Jawaban yang tepat adalah D. 1, 4, dan 5. Pihak asuransi pertanian tidak memberikan ganti rugi atas kegagalan usaha akibat kejadian luar biasa. Adapun kejadian luar biasa ini, pertama, terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan juga rusaknya infrastruktur pertanian. Nomor 3. Jawaban yang tepat adalah C. Menetapkan daftar peserta definitif (AUTSK) merupakan tugas dan tanggung jawab dari tim asuransi usaha ternak sapi atau kerbau di tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat desa tidak ada ya, hanya 3 tingkatan. Untuk daftar peserta definitif AUTSK diserahkan kepada kabupaten atau kota. Nomor 4. Jawaban yang tepat adalah B.
Ini masih berkaitan dengan nomor 2 ya. Yang tidak dijamin adalah sapi atau kerbau mati karena wabah. Adapun risiko yang dijamin oleh pihak asuransi pertanian dalam program ini adalah sapi atau kerbau mati karena penyakit, sapi atau kerbau mati karena kecelakaan, sapi atau kerbau mati karena beranak, dan juga hilang karena kecurian. Nomor 5. Jawaban yang tepat adalah B, 10 juta rupiah. Harga pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi adalah 10 juta rupiah. Sehingga apabila sapi atau kerbau milik peternak yang diasuransikan itu mati maupun hilang, maka peternak berhak menerima ganti rugi maksimal 10 juta rupiah. Nomor 6. Jawaban yang tepat adalah C, 200.000 rupiah. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi yang dibayarkan kepada pihak penanggung untuk per ekor per tahun sebesar 200.000 rupiah. Nomor 7. Jawaban yang tepat adalah D, 40.000 rupiah. Besaran premi swadaya yang wajib disetorkan oleh peternak untuk dapat mengasuransikan sapi atau kerbau miliknya per ekor per tahun adalah 40.000. Jadi, dari total premi 200.000, peternak harus membayar premi swadaya sebesar 40.000 dan sisanya 160.000 akan dibayarkan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga jika peternak sapi atau kerbau mengasuransikan 2 ekor sapi atau 2 ekor kerbau, maka 40.000 ini dikali 2. Nomor 8. Jawaban yang tepat adalah A, yang bukan kriteria. Yang dapat ikut serta adalah sapi atau kerbau betina dalam kondisi sehat minimal berumur 2 tahun. Karena berdasarkan kriteria yang dapat ikut dalam asuransi usaha ternak sapi atau kerbau, pertama, sapi atau kerbau betina dalam kondisi sehat minimal berumur 1 tahun dan masih produktif. Kedua, peternak sapi atau kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan atau pembiakan. Ketiga, khusus sapi perah kondisi sehat dibuktikan dengan SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari petugas. Dan keempat, sapi atau kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTSK paling banyak 10 ekor per peternak skala kecil. Sehingga jika peternak skala kecil memiliki 11 ekor sapi, maka harus memilih hanya 10 ekor yang dapat diasuransikan. Nomor 9. Jawaban yang tepat adalah C,
30%. Apabila terjadi kehilangan sapi atau kerbau karena kecurian, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi risiko sendiri deductible maksimal sebesar 30% dari harga pertanggungan. Untuk perhitungannya, kita ketahui bahwa harga pertanggungan maksimal sebesar 10 juta. Jika terjadi kehilangan, maka 30% dari 10 juta ini kita peroleh sebesar 3 juta. Sehingga hasil akhirnya adalah penggantian klaim yang diperoleh peternak sebesar 7 juta rupiah. Setelah dikurangi risiko sendiri maksimal 30%. Jadi minimal yang diterima peternak adalah 7 juta. Nomor 10. Jawaban yang tepat adalah B, 6 hari kerja. Selama masa asuransi, apabila peternak mengalami kejadian yang dipertanggungkan dalam asuransi, dapat melakukan pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah kematian dan kehilangan ternak. Nomor 11. Jawaban yang tepat adalah E. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi atau kerbau melalui perusahaan asuransi pelaksana dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi surat permohonan penagihan, surat penugasan pelaksana, perjanjian kerjasama, fakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kwitansi, berita acara progres pekerjaan dan jasa asuransi usaha tani sapi atau kerbau, berita acara serah terima pekerjaan jasa asuransi usaha tani sapi atau kerbau, berita acara pembayaran, penetapan daftar peserta definitif dari kabupaten beserta rekapitulasi peserta definitif (AUTSK), asli polis, dan rekening bank. Oke, cukup sekian video latihan kita kali ini. Silakan subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video, soal, dan pembahasan ter-up-to-date. Dan juga silakan tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.